Pada awal masa kemerdekaan, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1945, Lampung Utara merupakan wilayah administratif di bawah Kresidenan Lampung yang terbagi atas beberapa kewedanan, kecamatan, dan marga. Pemerintahan marga dihapuskan dengan Peraturan Residen 3 Desember 1952 Nomor 153 per 1952 dan dibentuklah negeri yang menggantikan status marga dengan pemberian hak otonomi sepenuhnya berkedudukan di bawah kecamatan. Dengan terjadinya pemekaran beberapa kecamatan, terjadilah suatu negeri di bawah beberapa kecamatan, sehingga dalam tugas pemerintahan sering terjadi benturan. Status pemerintahan negeri dan kewedanan juga dihapuskan dengan berlakunya Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1965. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1965, Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan Sumatera Selatan, terbentuklah Kabupaten Lampung Utara di bawah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan terbentuknya Provinsi Lampung, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1964, maka Kabupaten Lampung Utara masuk sebagai bagian dari Provinsi Lampung. Kabupaten Lampung Utara telah mengalami 3 kali pemekaran, sehingga wilayah yang semula seluas 19.368,50 km persegi, kini tinggal 2.765,63 km persegi. Pemekaran wilayah pertama terjadi dengan terbentuknya Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1991, sehingga wilayah Lampung Utara berkurang 6 kecamatan, yaitu Sumberjaya, Balik Bukit, Belalau, Pesisir Tengah, Pesisir Selatan, dan Pesisir Utara. Pemekaran kedua terjadi dengan terbentuknya Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1997. Wilayah Lampung Utara kembali mengalami pengurangan sebanyak 4 kecamatan yaitu Menggala, Mesuji, Tulang Bawang Tengah, dan Tulang Bawang Udik. Pemekaran ketiga terjadi dengan terbentuknya Kabupaten Waikanan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1999. Lampung Utara kembali berkurang 6 kecamatan yaitu Blambangan Umpu, Pakuan Ratu, Bahuga, Baradatu, Banjit, dan Kasui. Kabupaten Lampung Utara saat ini tinggal 8 kecamatan yaitu Kota Bumi, Abung Selatan, Abung Timur, Abung Barat, Sungkai Selatan, Sungkai Utara, Tanjung Raja, dan Bukit Kemuning. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000, jumlah kecamatan dimekarkan menjadi 16 kecamatan dengan mendefinitifkan 8 kecamatan pembantu yaitu Kota Bumi Utara, Kota Bumi Selatan, Abung Semuli, Abung Surakarta, Abung Tengah, Abung Tinggi, Bunga Mayang, dan Muara Sungkai. Sedangkan hari kelahiran Kabupaten Lampung Utara Sikep ini setelah melalui berbagai kajian, disepakati jatuh pada tanggal 15 Juni 1946 dan disahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006, tanggal 15 Agustus 2006, telah dimekarkan kembali 7 kecamatan yang baru, yaitu Kecamatan Hulu Sungkai, Ibu Kota Gedung Maripat, Kecamatan Sungkai Tengah, Ibu Kota Batu Nangkop, Kecamatan Sungkai Barat, Ibu Kota Sinar Harapan, Kecamatan Sungkai Jaya, Ibu Kota Cempaka, Kecamatan Abung Pekurun, Ibu Kota Pekurun, Kecamatan Abung Kunang, Ibu Kota Aji Kagungan, dan Kecamatan Belambangan Pagar, Ibu Kota Belambangan. Sehingga saat ini Lampung Utara menjadi 23 kecamatan dan 247 desa atau kelurahan.
Selain itu, Lampung Utara juga memiliki kawasan strategis di bidang pendayagunaan sumber daya alam dan kawasan budidaya. Pada kawasan strategis bidang pendayagunaan sumber daya alam, potensi sumber daya alam yang relatif berpengaruh besar terhadap potensi pengembangan wilayah Kabupaten Lampung Utara, antara lain adalah potensi pengembangan wilayah perkebunan yang berlokasi di Kecamatan Bunga Mayang, Kecamatan Sungkai Selatan, Kecamatan Abung Barat, Kecamatan Tanjung Raja, Kecamatan Bukit Kemuning, Kecamatan Kota Bumi Selatan, dan Kecamatan Abung Selatan. Selanjutnya adalah potensi pengembangan komoditas unggulan pertanian yang terdiri dari komoditas tanaman pangan, komoditas palawija singkong, dan komoditas hortikultura. Lalu ada juga potensi pengembangan komoditas perikanan yang dilakukan melalui penetapan kawasan budidaya air tawar, pengembangan kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, peningkatan promosi dan pemasaran produk perikanan, dan penjalinan kerjasama pemerintah serta swasta dalam pengembangan kawasan perikanan. Lalu, untuk kawasan budidaya, kawasan ini bertujuan untuk menjaga kualitas daya dukung Kabupaten Lampung Utara, lingkungan wilayah perencanaan, menciptakan lapangan kerja, serta terciptanya keserasian dengan rencana struktur ruang yang dikembangkan. Pola ruang kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, dan kawasan peruntukan pariwisata. Kawasan-kawasan ini meliputi kawasan pertanian, pangan, perkebunan, budidaya perikanan, dan kawasan wisata alam. Selamat datang di Kabupaten Way Kanan. Kabupaten Way Kanan adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Lampung, Indonesia yang merupakan salah satu pemekaran dari Lampung Utara. Ibu kotanya adalah Belambangan Umpu. Baradatu berada di tepi jalan lintas tengah Sumatera yang menghubungkan Bandar Lampung hingga Palembang. Kota kecil ini cukup penting terutama karena menjadi semacam halte bagi bus antar kota dengan trayek Raja Basa Kasui yang melintasi rute tidak kurang dari 200 km, melintasi kota-kota utama di Provinsi Lampung seperti Kota Bandar Lampung, Natar, Bandar Jaya, dan Kota Bumi. Kota kecil ini merupakan kecamatan kedua teramai setelah Kota Belambangan Umpu di Kabupaten Way Kanan.
Boleh dibilang, pusat perekonomian kabupaten berada di kecamatan ini. Baradatu memiliki sebuah pasar impres di Desa Tiuh Balak, sebuah pasar pagi, termasuk terminal kecil, dan tempat pemungutan retribusi, TPR, di Desa Tiuh Balak Pasar, ibu kota Baradatu. Dalam bahasa Lampung, Tiuh berarti desa, Balak berarti besar. Mayoritas penduduk Baradatu adalah petani dan pedagang. Harga sayur dan buah cukup terjangkau di sini. Ini karena bumi Baradatu yang cukup subur. Sebagian besar petani mengirimkan hasil panennya, terutama pisang, ke kota-kota besar macam Jakarta. Namun hasil bumi yang sangat terkenal dari tempat ini adalah lada dan kopi. Kualitas kedua hasil bumi ini tidak diragukan lagi. 2019 kopi menjadi pertumbuhan ekonomi yang sangat didukung oleh pemerintah Lampung, banyak UKM berkembang pesat menjadi salah satu oleh-oleh khas kopi Wekanan. Kopi Wekanan mempunyai bermacam kopi di antaranya Robusta alami, madu dan wine. Sejarah panjang Baradatu dimulai sejak zaman kolonial Belanda, sejak kota ini mulai dihuni penduduk. Pada awalnya Baradatu berstatus negeri, semacam desa pada masa lalu, yang berada di bawah kekuasaan Kawedanaan Blambangan Umpu. Negeri Baradatu membawahi kampung-kampung Gunung Labuhan, Tiuh Balak, Gunung Katun, Cugah, dan Banjarmasin, di tepi We Besai. Dalam bahasa Lampung, We berarti sungai, dan Besai berarti besar. Penduduk Baradatu semakin bertambah dengan datangnya gelombang pendatang, utamanya dari tanah Jawa. Pendatang yang bermukim di Baradatu ini sebagian besar merupakan transmigran. Terdapat dua pola transmigran yang mulai migrasi sejak tahun-tahun 1957 sampai tahun 1958 ini. Pola pertama, transmigrasi umum, yang kebanyakan bermukim di kampung-kampung sebelah barat Jalan Lintas Tengah Sumatera yang dibentuk kemudian. Kampung-kampung itu saat ini bernama Taman Asri, Campur Asri, dan Mekar Asri. Penduduk pendatang ini banyak yang berasal dari Yogyakarta, Surabaya, Bojonegoro, termasuk Bandung dan Sumedang. Oleh penduduk pendatang, nama-nama kota asal ini masih digunakan sebagai penanda lokasi tempat tinggal mereka. Secara administratif nomenklatur yang dipakai adalah nama desa semisal Taman Asri. Namun, di wilayah Taman Asri terdapat kantong, enclave, penduduk yang berasal dari Surabaya atau Bojonegoro sehingga mereka lebih suka menyebut tinggal di Surabaya, atau Bojonegoro, ketimbang tinggal di Taman Asri. Daerah kantong ini kira-kira seluas rukun warga, RW. Pola kedua penduduk pendatang tergabung dalam transmigrasi veteran, Transvet, tahun 1959 dan 1961. Transmigran pola ini bermukim di wilayah sebelah selatan Jalan Lintas Tengah Sumatera. Saat ini mereka bermukim di Desa Bakti Negara, Setia Negara, dan Gedung Rejo. Transmigran ini kebanyakan berasal dari Solo, Yogyakarta, Kedu, Madiun, dan Kediri. Seperti halnya penduduk transmigrasi umum, mereka mengidentifikasi sebagai orang Solo atau Madiun untuk menyebut RW mereka. Identifikasi ini paralel dengan identifikasi penduduk Surakarta yang menyebut dirinya sebagai orang Sala, Solo, Wong Solo. Secara administratif wilayahnya bernama Surakarta, tetapi lebih dikenal sebagai Solo. Tidak pernah ada misalnya, bus jurusan Surakarta-Jakarta, karena yang ada bus Solo-Jakarta. Untuk menyebut nama wilayah, kadang penduduk Baradatu mengidentifikasinya dari nama perempatan. Semisal Desa Gunung Labuhan, sekarang Kecamatan Gunung Labuhan, lebih dikenal penduduk sebagai Simpang Tulung Buyut. Karena Gunung Labuhan berada di perempatan Jalan Lintas Tengah Sumatera dengan jalan yang menuju Desa Gunung Labuhan. Pembauran antara penduduk lokal dengan transmigran berjalan tanpa kendala yang berarti. Generasi kedua dan ketiga dari transmigran bahkan sudah mulai tidak dapat berbahasa Jawa, termasuk bahasa Jawa Ngoko. Ritus-ritus dan tradisi yang masih dilakukan transmigran generasi pertama misalnya, tidak lagi dilakukan generasi selanjutnya. Transmigran dan penduduk lokal sejatinya telah bersintesa dalam kebudayaan, mengadopsi budaya lokal, budaya pendatang, dan budaya nasional. Penduduk bersuku bangsa Lampung banyak mendiami kampung-kampung asli dalam kenegrian Baradatu di Desa Gunung Labuhan, Cugah, Tiuh Balak, maupun Banjarmasin.
Di Provinsi Lampung terdapat dua wilayah kebudayaan, Peminggir, Saibatin, dan Pepadun. Masyarakat Peminggir banyak bermukim di Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Timur, hingga Menggala. Tidak heran karena Peminggir berarti juga pesisir. Sedang masyarakat kebudayaan Pepadun banyak tinggal di pedalaman Lampung, seperti Lampung Utara, Wekanan, dan Lampung Tengah. Yang menarik di daerah Baradatu, selain penduduk asli, adalah keberadaan komunitas kelompok suku yang berkelompok mendiami suatu kawasan. Contohnya saja kawasan Ganggali yang mayoritas penduduknya warga Padang. Warga perantauan ini mendiami pemukiman sepanjang Ganggali. Air terjun Semarang ini memiliki ketinggian hingga 30 meter. Berada di aliran sungai kecil, Sungai Kayu Agung yang mata airnya tidak jelas berasal dari mana. Sejumlah penduduk menyebut mata airnya berasal dari sejumlah mata air kecil di cekungan-cekungan wilayah Baradatu yang berbukit-bukit. Ditambah sisa irigasi pengairan padi yang mengaliri cekungan-cekungan itu. Saat ini air terjun Semarang semakin sepi. Debit Sungai Kayu Agung juga menyusut drastis. Mungkin karena cekungan-cekungan di hulu Sungai Kayu Agung mulai dibuka menjadi lahan pertanian. Terus dukung channel Weekend Lampung dengan subscribe dan share, agar terus dapat memberikan informasi bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.